2025 nanti akan seperti apa, itu apa pentingnya gitu? Iya, kan tahun 2025 itu tahun baru. Mhm mhm. Bagaimana kita menyambut tahun baru kalau kita nggak membaharukan diri? Oke. Kita perlu membaharukan diri untuk menyambut tahun baru gitu. Ya kadang kita baju baru, Heeh heeh wajah heeh. baru, semuanya baru. Tapi kalau batinnya nggak baru, Nah, mentalnya nggak baru, stres kita menghadapi tahun yang baru dengan mhm mhm. berbagai tantangan baru, ya kemudian hambatan-hambatan yang juga baru. Kita harus selalu siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Mhm. Ya. Tapi Mhm. memang kalau misalnya mental seseorang itu udah kaya sih ya, seperti yang, seorang yang menemukan uang tadi di Ya. tas tadi kan dia, "Ah, aku bisa kok menghasilkan kekayaan sendiri," gitu. Kadang kita sering ditawari, "Ayo Mas, bikin acara kayak gini, nanti tak support, uangnya dipakai gini gini gini." Itu kadang kita nggak begitu tertarik kalau orang mentalnya udah kaya, "Aku bisa nge-create kekayaan sendiri kok, bisa Persis, menciptakan peluang sendiri kok," gitu kan? persis. Karena kalau orang kaya itu tipenya inovator. Mmm, Tipenya inovator, mhm. dia leader. Dia nggak mau dikendalikan sama orang lain. Mhm Karena mhm. kayanya di dalam, bukan Iya kayak uang iya seperti iya. cerita tadi. Yes. Ya, karena di dalam, wah, aku kaya dengan imajinasi, kaya Mhm dengan mhm inovasi, mhm ngapain mhm. juga ngikutin orang lain gitu. Tapi Ya, ibarat hujan gitu kan ada mendung terlebih dahulu Pak Mayan gitu. Nah, ada nggak kira-kira semacam apa ya, tanda-tanda bahwa kemudian, kekayaan dan keberlimpahan itu akan menghampiri hidup seseorang gitu? Bisa nggak kemudian itu bisa diteliti gitu? Mas Hendra. Kalau Mas Hendra bilang tadi, kan pasti ada mendung dulu baru ada hujan kan. Mhm. Tapi jangan lupa Mas Hendra, sebelum mendung tercipta, ada cahaya matahari yang memanasin air laut, air danau Oh, naik. Jadi ada cahaya pencerahan, cahaya oke kesadaran, oke oke oke. ada mental yang hangat, mental yang konsisten. Matahari kan konsisten dia. Iya. Nah, ada mental-mental seperti itu yang kemudian menciptakan awan mendung yang Oke. kemudian menjadi sumber penghasilan, sumber hujan gitu. Mhm mhm Jadi mhm orang mhm. itu harus menjadi dewasa dalam berbagai hal. Dewasa dalam bagaimana menyikapi kehidupannya, menyikapi tantangannya, menyikapi keinginan menjadi kaya dan sebagainya gitu. Mhm mhm mhm. Ya kalau orang hanya menjadi bumi, tanda petik bumi itu diam aja, nunggu berkah dari langit, Iya. nggak bisa, nggak bisa gitu. Jadi kalau mau jadi bumi, jadilah bumi yang apa? Yang mempersembahkan airnya ke langit. Iya, Nanti dia akan disirami juga pada akhirnya oke. gitu. Nah, ini ada sesuatu yang menarik, Ya, di acara kita nanti yang retreat nasional di Sentul itu ya, sama ya, Kang Abu Marlo tanggal ya, 21, 22 Desember. ya, Ini mungkin perlu di-breakdown sedikit-sedikit aja kisi-kisinya, Pak Wayan. ya, ya, Jam 10 itu kan startnya kan jam 10 gitu ya, ya, kita registrasi gitu ya, ya, tanggal ya, 21 jam 10. ya, Terus kemudian ada welcome and conditioning, ya, terus ya, kemudian kita ada makan siang, terus materi mulainya jam setengah 2 siang. Materi ya, pertama itu adalah evaluasi karma dan refleksi. Terus ya, kemudian materi kedua jam 4 itu perenungan dan pembersihan karma. ya, Terus materi ketiganya jam 5 itu evaluasi karma. Kemudian materi selanjutnya resolusi karma. Terus jam setengah 9 malam api unggun dan meditasi pelepasan gitu ya, ya. ya, Terus besoknya jam 9 pagi, oh sorry ya, jam setengah 7 pagi ada senam pagi, grounding dan walking meditation, diskusi ya, bebas, dan closing serta aliran pesan semesta. Kemudian ya, foto bersama, sertifikat dan check out. ya, Kisi-kisinya aja Pak Wayan sehingga teman-teman yang nanti ikut ya, ya, retreat itu bisa apa punya gambaran oh ya, acara retreat nanti akan seperti ini gitu. Monggo ya. Pak Wayan. Sebagian besar dari diri kita ini, Mas Hendra, sebagaimana saya ceritakan tadi di awal, Mhm. bahwa kita ini kebanyakan adalah roh-roh yang lahir di kehidupan ini untuk belajar tentang Oke. karma, Mhm mhm. menyelesaikan utang pelajaran karma, Iya, karena hidup ini sendiri adalah karma. Karma itu artinya apa? Tindakan. oke. Kita hidup di sini menggunakan energi kehidupan, maka kita terlibat di dalam perbuatan kita, karma kita. Sebagian karma kita menjadi sisa-sisa karma, yang kadang membuat kita melekat kalau itu karma buruk. Kadang menjadi itu karma baik yang juga membuat kita melekat. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah hidup kita dikendalikan oleh karma dari kehidupan masa lalu.
atau kita tidak tahu apa sih karma yang harus kita lakukan sekarang Mm-mm. untuk mendapatkan kehidupan yang baik, bukan hanya di kehidupan berikutnya, untuk tahun depan menjadi lebih baik, 3 tahun lagi lebih baik, atau nanti ketika kita sudah kakek nenek, kita menjadi orang yang lebih baik dari masa remaja kita, seperti mental kaya tadi itu. Inilah yang perlu kita renungkan. Ya, bagaimana kita menggunakan karma dari pikiran kita, bagaimana kita menggunakan karma dari ucapan kita, karma dari sikap kita. Karena sikap kita pun bisa menjadi sebuah pahala karma, Mm-mm. hasil dari perbuatan dari sikap kita. Kan kalau sikap salah bisa berefeknya buruk. Jadi banyak orang kemudian menyalahkan orang lain, padahal yang dia keliru itu adalah melakukan karmanya sebelumnya. Entah minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Bahkan karmanya di masa kecil bisa berefek di masa dewasa. Mm-mm. Nah, kadang-kadang sederhananya adalah apa? Banyak hidup kita ini menyimpan trauma-trauma masa kecil, Mm-mm. trauma kelahiran di masa lalu, trauma ketika kita dalam kandungan. Ini yang harus kita rilis. Karena kalau kita nggak rilis, susah kita membangun rumah yang lebih bagus di masa depan. Mm-mm. Contoh, kalau kita beli sebuah rumah puing-puing, ada lahan yang di atasnya ada puing-puing rumah gitu. Terus kita ingin bangun rumah baru di situ. Kalau kita nggak bersihin rangkanya, kita cuma ngesup-ngesup gitu, susah tukangnya. Harus dibersihkan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan pembersihan karma Yeah. masa lalu kita. Sehingga dengan banyak hal yang bisa kita lakukan membersihkan itu, baru dengan mudah kita membangun takdir, nasib masa depan kita masih ada. Nah, kira-kira seperti itu sih. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang ingin melakukan pembersihan karma nanti bersama Kang Abu, bersama Pak Wayan, silahkan ya. Kalau ada keluangan waktu, ada waktu senggang, silahkan hadir di Sentul gitu ya, di Bogor. Itu tersedia 200 seat, masih ada 90 seat sampai sekarang. Mulai dari sekarang sampai nanti tanggal 21 ya, silakan teman-teman bisa hadir di sana untuk mengikuti resolusi akhir tahun gitu. Ya. Apa sih pentingnya Pak Wayan resolusi akhir tahun sehingga 2025 nanti akan seperti apa? Itu apa pentingnya gitu? Iya, kan tahun 2025 itu tahun baru. Bagaimana kita menyambut tahun baru kalau kita nggak membaharukan diri? Oke. Kita perlu membaharukan diri untuk menyambut tahun baru gitu. Ya, kadang kita baju baru, wajah baru, semuanya baru. Tapi kalau batinnya nggak baru, Nah, mentalnya nggak baru, stres kita menghadapi tahun yang baru dengan berbagai tantangan baru, ya kemudian hambatan-hambatan yang juga baru. Dan kita harus selalu siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Ya, tapi kalau ada yang mau jual HP lama menjadi HP baru, yang second-nya kasih saya nanti. Ya. Terus itu kan bagian dari cara kita untuk kemudian memasuki jeda semesta gitu ya. Apa urgensi kita butuh memasuki fase kesendirian? Urgensinya apa? Ya, karena kadang kalau kita tidak sempat melihat diri kita sendiri, Mas Hendra, sibuk menyalahkan orang lain, sibuk menilai orang lain, kita lupa bahwa wajah kita juga kadang penuh dengan kekotoran. Ya, kadang-kadang kamu lo kotor, dirinya masih kotor. Ya. Ada orang masuk ke lantai ke dalam rumah, lantainya kok kotor sekali ya. Dia nggak tahu bahwa di jejak kakinya banyak kotoran. Nah, ini perlunya kita jeda sejenak untuk introspeksi diri. Namanya juga introspeksi. Jadi kita melakukan speksi ke dalam diri kita. Introspection. Jadi kita melakukan sesuatu atau penggalian ke dalam diri kita. Apa sih yang salah? Ya, Mas Hendra pernah ngelihat orang mau nanam padi nggak? Kemudian dia akan sebelum membajak sawah kan dia bersihin dulu bekas-bekas yang dulu supaya bisa nanam padi yang baru, nggak terganggu dengan rumput liar, nggak terganggu dengan bekas-bekas tanaman yang dulunya gitu. Nah, kadang-kadang kan kita tanpa sadar tuh memasukkan benih-benih yang nggak kita inginkan tumbuh ke depan. Jadinya kadang-kadang di tahun baru nanti berharapnya dapat A, kok tumbuhnya B, karena sisa akar si B itu belum dikeluarin gitu. Gitu. Jadi teman-teman, kita nanti sama-sama mengosongkan gelas untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari kedua guru kita, Pak Wayan dan Kang Abu Marlo.
dan tempatnya sangat menarik ya untuk healing gitu ya, untuk belajar bertumbuh bersama. Nanti silakan teman-teman yang ada waktu luang bisa join di sana. Nah, Pak Wayan, Ya, kita tahu bahwa kematian itu kan sesuatu yang pasti gitu ya. Nah, bagaimana sih latihannya, tipsnya supaya pada saat tubuh ini memang sudah waktunya kita ini berpisah dengan tubuh, kita itu udah ya, benar-benar siap begitu Pak Wayan? Sudah tidak ada ya. drama-drama kemelekatan lagi gitu. Tips yang paling sederhana Pak Wayan. Tips yang paling sederhana itu adalah belajar setiap hari untuk tidak melekat pada apapun setiap hari. Contoh nih, misalnya kita pernah melakukan kebaikan, jangan melekat pada kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kita melakukan hal yang salah, jangan terlalu melekat pada penyesalan. Oke, kita kemarin pernah salah, minta maaf, lalu besok nggak usah ngulangi lagi. Nah, jadi begitu kita nanti pulang dari tubuh ini, lepas dari tubuh ini, kita nggak akan terlalu menyesali. Karena kita akan mengatakan it's over. Oke, Itu latihan kita. cara konkretnya gimana Pak Wayan? Iya, Supaya kita nggak gampang melekat terhadap ya apapun yang kita miliki, apapun iya. yang kita cintai, prestasi dan seterusnya gimana konkretnya gitu. Ya, pertama kita tentu harus punya pengetahuan dulu, Mas Hendra. Oke. Pengetahuan bahwa itu nggak akan kita bawa mati, gitu aja. Kalau itu sudah nggak akan kita bawa mati, juga ngapain melekat kepada hal-hal yang tidak kita bawa kan? Kesadaran ya. Kesadaran itu yang terpenting. Gitu. Sehingga kalau dalam hidup kita sudah sadar, dalam mati pun kita sadar. Sadar bahwa di dalam ini sebenarnya kita sedang terpenjara, di dalam sel-sel. Tubuh ini kan 50 triliun sel. Namanya juga sel, maka dia penjara. Kecerdasan semesta itu terpenjara di dalam setiap sel-sel ini. Di setiap sel tubuh, si kecerdasan semesta menjadi kecerdasan bawah sadar. Di otak, si kecerdasan itu terpenjara menjadi kecerdasan sadar. Yang bahkan si kecerdasan semesta dalam diri sebagai ruh itu kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika tubuh bergerak bersama pikiran dan ego. Gitu. Nah, jadi sederhananya kemudian belajar untuk sadar bahwa semua ini tidak terlalu penting tapi tidak penting. Penting apa? Penting untuk disyukuri bahwa kita diberi hidup untuk berbuat sesuatu yang sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya, kita nggak akan menyesal. Contoh, kalau kita sudah belajar sebaik-baiknya, sudah maksimal kita belajar, besok ujiannya sudah maksimal kita kerjakan, apapun hasilnya kita sudah, ya sudah itu kemampuanku. Gitu. Tapi kalau kita belajarnya nggak maksimal, soalnya nggak dijawab dengan maksimal, ketika hasilnya jelek, kan kita nyesel. Nah, jadi setiap hari kita harus do the best. Always do the best, do the best. Kenapa harus do the best? Because we are we are the best. Karena kita semua adalah sperma-sperma terbaik, terpilih untuk lahir dalam kehidupan ini. Terpilih untuk berhasil membuahi sel telur. Ya. Nah, ini nih ada satu pertanyaan yang Ya. beliau itu udah lama sekali Pak Wayan Ya. merasakan kesedihan yang teramat sangat gitu ya. Karena harus kehilangan anak yang dicintai gitu. Caranya untuk menghilangkan rasa sedih itu bagaimana Pak Wayan? Pertama, kita hanya bisa melepaskan kesedihan kalau di awal kita belajar menerima kesedihan sebagai bagian alami. It's okay bahwa Kesedihannya kita diterima. sedih kehilangan itu wajar. Karena apa? Kenapa kita harus sedih kehilangan walaupun ada kesadaran? Karena kesedihan itu menandakan orang yang hilang itu adalah orang yang layak dicintai. Kalau dia tidak berharga, maka dia tidak akan membuat orang sedih kehilangan itu. Jadi berterima kasihlah kalau kita sedih kehilangan orang, kehilangan seseorang. Artinya orang itu yang hilang itu sudah berhasil membuat dirinya berharga bagi kita yang kehilangan ini. Itu setidak-tidaknya. Tapi kalau kita tidak menghargai orang itu, justru bahkan ketika dia hilang, mati, kita syukurin. Betul nggak? Makanya kalau kita nanti meninggal disyukurin orang, berarti kita nggak berharga. Kita belum menjadi berguna bagi kehidupan ini. Kapan kita masih berguna, sangat dicintai, lalu kita pulang, dan orang-orang menangis, baguslah. Kan kalau misalnya begini, bayi lahir dia menangis,
tapi yang menerima bahagia, yang mendapatkan bahagia, mendapatkan kelahiran kita bahagia. Nanti kalau si bayi bisa pulang, meninggalnya pulangnya gembira, yang kehilangan, yang sedih, itu bagus berarti perjalanan hidup kita. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya si bayi lahir, ya ketawa, yang nerima orang tuanya nggak ikhlas gitu, sedih gitu, kok lahir lagi si anak gitu. Nanti pulangnya dia yang gembira, kita yang sedih, nah itu berarti hidup kita gagal. Nah, itu yang pertama, tentang belajar menerima bahwa kesedihan itu adalah tanda-tanda yang hilang, itu sudah melakukan yang terbaik, membuat kita jatuh cinta dan merasa kehilangan. Itu yang pertama. Baru setelah itu kita jangan yang kita miliki saat ini juga tidak akan pernah ada. Bahkan bumi ini pun dulu tidak ada, nanti juga tidak ada. Ya, tapi yang tetap ada adalah kesadaran kita sebagai ruh itu. Ya. Sekarang kita punya anak. Dulu kita nggak kenal sama dia. Dulu dia hanya menjadi sperma yang mungkin dibuang-buang sembarangan. Tapi begitu menjadi bayi, kita rawat dan seterusnya. Nanti pun mungkin kita mendahului. Gitu. Duluan kita nggak ada. Gitu. Nanti kita akan melihatnya dari alam yang lain. Suatu ketika dia juga akan kembali ke alam yang lain. Semua akan bertemu kembali. Gitu. Nah inilah pentingnya mengubah perspektif kita. Makanya berbahaya sekali kalau kita mendapatkan ajaran-ajaran dogma-dogma yang membuat kita sedih berlama-lama terhadap hal seperti itu. Ya, makanya apa yang kita miliki akan menyakiti kita. Mendapatkan akan menyakitkan ketika kita kehilangan. Kepemilikan juga akan membuat kita tersakiti ketika kita hilang kepemilikan itu. Makanya pelajarannya adalah menjadi biasa. Biasa-biasa saja. Ya. Ya. Ini kalau kita ngomong soal setiap masalah, setiap penderitaan itu sebenarnya kan kalau fitrah manusia itu kan supaya kemudian kita disuruh untuk kemudian kembali dan mengenal sang kecerdasan semesta tanpa batas itu tadi, mengenal Tuhan tadi. Jadi apapun masalahnya itu adalah alarm untuk kemudian kita balik ke kemurnian gitu ya. Jika kemudian kita bisa memaknai seperti itu, minimal gitu ya, apapun yang terjadi yang nggak sesuai dengan pikir kita, keinginan kita itu kita jadi, oh iya ini panggilan bagiku untuk pulang ke kesadaran gitu ya Pak Wayan ya. Betul. Mas Hendra punya anak ketika mereka kecil mereka main-main sampai lupa waktu, sampai lupa pada orang tua, pernah nggak? Iya. Tapi kapan mereka jatuh dalam permainan mereka, nangis, apa yang mereka panggil? Mama, papa, mereka akan cari perlindungan. Jadi penderitaan itu adalah panggilan mereka pulang kepada ayah ibunya. Panggilan sang jiwa pulang kepada Tuhannya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membuat teman-teman yang lagi mengalami penderitaan itu menjadi lebih enteng gitu ya. Penderitaan adalah panggilan untuk pulang kepada ayah ibu semesta. Itu panggilan pulang, Mas Hendra. Panggilan pulang. Itu panggilan pulang. Yang kedua lagi ya, satu lagi Mas Hendra ya. Kalau ada anak kecil lagi main-main, lagi asiknya mereka main-main, orang tua suka gangguin nggak? Ikut main ke sana gangguin nggak kan? Enggak. Tapi begitu mereka terjatuh, apa yang dilakukan orang tua? Segera datang menghampiri mereka. Maka ketika ada anak-anak yang jauh menderita, itu adalah tanda-tanda dia memiliki kesempatan mendekat kepada sang anak untuk mendampingi mereka dalam itu. Ketika si anak lagi sukacita, seringkali malah cuma ditonton dari kejauhan, mereka menikmati sukacitanya. Begitu jatuh, mereka didekatin. Makanya bisa kita yang mendekat kepada Tuhan karena keterpurukan kita. Bisa juga Tuhan yang mendatangi kita dengan cinta kasih-Nya ketika kita membutuhkannya. Ya, Tuhan tidak ingin kita melekat gitu ya, kira-kira ya, Wayan ya. Betul. Ya. Karena jika jika Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya baru bermakna ketika orang lagi menderita. Kan yang butuh kasih sayang kan orang yang menderita, bukan orang yang sukacita. Orang yang sukacita mereka sudah sukacita, tetapi yang menderita akan didatangin oleh kasih sayangnya. Kadang orang lain, lewat orang lain dia menyentuhnya. Gitu.